Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, sehat dan bahagia selalu untuk kalian. Jumpa lagi kita. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun di saat kalian selesai beraktivitas, dan menggunakan masker jika kalian mau melakukan aktivitas di luar rumah atau melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Baik, pada kesempatan kali ini salah satu topik yang akan kita bahas adalah pengubahan arus AC ke arus listrik DC pada sepeda motor. Jika kalian masih mempunyai kendaraan bermotor yang masih arus listriknya AC, ini salah satu alternatif teraman yang bisa kalian lakukan pada sepeda motor kalian agar pengubahan ke arus DC-nya tetap aman dan tidak terjadi masalah untuk kedepannya. Bagaimana solusi dan pembahasan berikutnya? Saksikan video berikut ini. Baik sobat otomotif semua, ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah arus AC ke arus DC pada sepeda motor. Salah tiganya, yang pertama itu adalah menjemper kabel pada lampu utama ke bagian flasher dari lampu sen. Yang kedua itu dengan cara mengganti kiprok yang biasa digunakan ya pada motor yang sudah berarus DC. Yang ketiga adalah mereparasi ataupun mengubah jalur-jalur kelistrikan yang ada di sepeda motor, namun juga mengubah bagian regulatornya atau kiprok motornya. Nah, banyak cara yang lainnya lagi, namun yang akan saya bahas di sini adalah yang ketiga. Jadi di sini hal yang teraman yang bisa kalian lakukan itu sebenarnya adalah pada saat kalian mau mengubah arus AC ke arus DC, itu mengubah arus kelistrikan dengan kabel-kabelannya dan mengganti bagian regulator atau kiprok. Pada kendaraan motor New Fiction Lightning yang saya punya, itu bagian kiproknya masih satu phase. Artinya satu aliran ya pengisian ya, satu phase, karena aliran pengisian ini ada tiga, satu phase, dua phase, dan tiga phase. Kalau yang satu phase itu New Fiction Lightning ya, atau ke atasnya. Kemudian kalau yang dua phase itu pengisian kiproknya bisa kita jumpai di kendaraan produk-produk Honda ataupun yang sekarang Yamaha itu ada pada di motor NMAX. Yang ketiga, yang tiga phase itu pengisiannya lebih cepat, yaitu tiga phase bisa kalian jumpai di Fiction old ya, Fiction lama itu masih sudah menganut sistem yang tiga phase. Semakin besar phase-nya, maka pengisian aki akan semakin cepat. Jadi untuk itu kita sekarang hanya cukup menggunakan yang dua phase aja ya, karena kalau tiga phase nanti pengaturan dari perkabelan dari sepeda motor, kabel bodinya akan lebih rumit. Yang saya lakukan di sini adalah mengganti bagian kiproknya dan mengubah atau mereparasi bagian perkabelan dari kabel bodi yang dari kiprok ke bagian spool dan ke bagian lampu-lampu utama dan lampu belakang. Ini saya gunakan adalah kiprok dari Tiger, karena kiprok Tiger ini dijamin keawetannya. Kemudian pengubahan perkabelan dari kabel bodinya, dari spool, kemudian ke bagian kiprok, dari kiprok ke bagian aki, dari aki ke bagian lampu utama dan lampu belakang. Ini kabel ini bisa kalian pesan ke teman kita, yaitu Rotorpedia. Bisa kalian cari di toko online ya, Rotorpedia, atau nanti saya cantumkan di
bagian deskripsi untuk pemesanan atau pengubahan kabel ya untuk full west ya, kabel full west DC. Ini saya pesan khusus untuk motor saya, yaitu New Vision Lightning. Kita akan membahas masalah jalur-jalurnya agar kalian bisa paham dan kenapa sih bisa menjadi full west ya arus listriknya. Oke, perhatikan di sini ada banyak soket yang sudah dibuat oleh teman kita Rotorpedia ya, dengan harga terjangkau juga ya. Jadi mekanisme dari kabel full wave arus DC ini adalah seperti ini ya, jalurnya. Dari pengisian spool ya, dari spool nanti yang bagian ini ya, sebelah kanan saya ini adalah positif dan sebelah kiri adalah bagian negatif. Kemudian nanti akan masuk ke jalur soket dari kiprox, yaitu kita lihat di sini ada 5 pin ya. Di bagian kiprox Tiger itu ada 5 pin atau kiprox NMAX. Pin 1 bagian atas, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 dan pin 5. Nanti jalur dari spool mesin nanti akan masuk ke jalur pin 4 dan pin 5, dimana di bagian sebelah kanan saya bagian bawah pin 4 itu untuk jalur spool kabel positif dan pin 5 adalah negatifnya. Nanti di bagian kiprox nanti ada akan diubah arusnya, akan masuk ke bagian aki. Jadi bagian aki itu adalah pin 1 dan pin 2. Untuk bagian pin 1 ini adalah untuk bagian yang positif dan pin 3 adalah bagian untuk negatif. Kemudian jalurnya nanti akan masuk ke bagian jalur dari soket kiprox lama. Jadi untuk kiprox lama soketnya itu tetap kita gunakan ya. Jadi masuk ke bagian ini ya. Jadi dari pin yang bagian 1 ya, bagian pin 1 ini bagian negatif masuk ke bagian bawah ya, pin yang bagian bawah di kiprox lama. Kemudian yang positif itu nanti masuk ke jalur yang bagian atas, itu untuk yang positif. Sedangkan untuk lampu utama itu pada kiprox Tiger di pin 2 nanti masuk ke bagian pin yang sebelah kiri saya atas ya, sebelah kiri atas saya itu untuk jalur lampu utama ataupun jalur pengubahan ke arus DC-nya. Kemudian nanti akan mengalir ke lampu utama dan lampu-lampu tambahan yang bisa kalian gunakan, terutama itu adalah lampu LED. Untuk lampu belakang, nah ini jalurnya ada soket lagi yang nanti akan kalian sematkan ke bagian switch rem lampu belakang ya. Jadi switch rem lampu belakang di sini dia, ini soketnya ya. Ini soket bagian belakang, tinggal kalian lepaskan bagian switch remnya, kemudian kalian masukkan dan kalian masukkan lagi untuk switch remnya. Jadi tinggal kalian masukin aja kayak gini ya. Oke, jadi itu mekanisme dari kabel full wave untuk arus DC. Ini akan saya sematkan di motor saya New Vision Lightning yang masih menganut sistem arus AC agar semuanya tidak ada kendala. Karena sebelumnya itu saya udah mengubah arus listriknya dari New Vision Lightning itu menjadi semi DC, namun belakangan ini ada masalah-masalah yang saya temukan. Salah satunya adalah tidak berfungsinya klakson apabila hanya kita kontak hidup on, kemudian kita nyalakan klakson itu ternyata tidak nyala. Apabila mesin hidup baru dia nyala, itu pun klaksonnya agak terganggu. Dan masih ada kendala lagi yang lainnya. Untuk itu saya mengaplikasikan kabel full wave ini dan kiprox dari Tiger
Ini lumayan cukup mahal ya, harganya sekitar 200-an ribu dibandingkan dengan Kiprox dari NMAX. Tapi saya rekomendasikan untuk kalian gunakan yang Kiprox Tiger. Kenapa? Karena Kiprox Tiger ini dia termasuk tahan panas, dan bukan karena dibakar ya, tahan terhadap pengisian aki dan keawetannya juga. Dan penggunaan pada lampu utama yang mempunyai ya tegangan yang besar itu bisa diantisipasi oleh Kiprox Tiger. Sedangkan untuk Kiprox NMAX itu hanya batas-batas tertentu saja pada saat kalian menggunakan lampu utama yang memang tegangan ya wattnya itu sangat besar. Itu saya rasa dia akan cepat panas bagian Kiproxnya. Itu saja dari saya ya. Untuk selanjutnya akan saya sematkan di motor kesayangan saya, New Vision Lightning, dan bagaimana caranya. Makanya tetap pantau video saya di channel saya. Untuk itu yang belum subscribe channel saya dan like video ini serta share ke teman-teman kalian apabila video ini sangat membantu kalian dan pengubahan atau memodifikasi motor kesayangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.